Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kita berjumpa kembali di pembahasan soal-soal TPS UTBK untuk tahun 2020 dengan model bahasa Inggris. Jadi, kita akan coba dengan bahasa pengantar bahasa Inggris sebenarnya. Nah, soal ini bukanlah soal yang rumit, tetapi dia hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Jadi sebenarnya sama saja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan jadi soal ini dan soal-soal UTBK tahun 2019 hampir saya perhatikan menganut soal dari SAT ya, SAT. Nah, jadi bisa nanti lihat di deskripsi, di download soal-soalnya ya. Oke, langsung kita bahas untuk soal-soalnya di channel ini. Tapi jangan lupa bagi yang menonton video ini, alangkah baiknya untuk berbagi, jangan lupa di subscribe dan di share. Oke, langsung saja kita bahas soalnya di sini ya. Oke, kita coba mulai dari soal nomor satu. Saya coba bacakan. Nah, Pak, ini saya baca bahasa Indonesia aja ya. Nah, 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2, kemudian 5x kuadrat dikurang 2x kurang 6. Di sini bahasa Inggris, which of the following is the sum of the two polynomial sounds above? Nah, maksudnya yang manakah di bawah ini yang merupakan penjumlahan dari dua suku yang ditunjukkan di atas, maksudnya persamaan polinomial di atas ini ya. Jadi kita coba buatkan. Nah, di sini kan ada dua polinomial ya. Nah, bukan persamaan, polinomial. Jadi di sini kita misalkan nih 3x kuadrat tadi katanya kurang 5x tambah 2. Yang ini 5x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Nah, ini katanya sum, berarti kita tambah. Jadi dia ceritanya sum. Berarti ini 8x kuadrat dikurang 7x dikurang 4 ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, nah itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di sini ada tabel N, Fn, kalau N-nya 1, Fn-nya minus 2. Kalau N-nya 2, dia jadi 1. Kemudian kalau N-nya 3, Fn-nya jadi 4. Kalau dia N-nya 4, jadinya dia Fn-nya 7. Nah, the table above shows some values of the linear function f. Which of the following defines f? Jadi maksudnya tabel di atas menunjukkan nilai dari fungsi linear f. Yang manakah di bawah ini yang mendefinisikan fungsi f gitu ya? Nah, jadi ya kita pilih dari sini aja, dari optionnya. Nah, kita tes aja satu-satu. Kalau misalnya satu salah, berarti dia salah. Nah, kalau kita masukkan 1, N-nya kita ganti untuk yang pertama ya. Untuk yang A. 1 kurang 3 min 2, berarti benar. 2 kurang 3 min 1, padahal di sini 1, maka ini salah. Nah, kita masukkan ke B. 2 kali 1 ya kan, kita masukkan ke B. Yang B-nya 2 kali 1 berarti dia 4 ya, 2 kurang 4 min 2, benar. Kemudian 2 kali 2, 4 kurang 4, 0. Di sini 1. Maka ini juga salah. Kemudian yang C, 3 kali 1, ya kan? 3 dikurang 5 min 2.
3 kali 2 dikurang ini. Coba aja kita buat yang C dulu ya. Nah, Fn ini yang kemungkinan dia benar. 3N dikurang 5. Jadi N-nya 1, maka ini menjadi F1 berarti 3 kali 1 kurang 5 berarti min 2. Kalau N-nya 2, maka ini menjadi F2. 3 kali 2 kurang 5 berarti 1. Kalau N-nya 3, maka F3 sama dengan 3 kali 3 kurang 5. Berarti 4. Kemudian kalau N-nya 4, berarti F4. 3 kali 4 dikurang 5 berarti itu 7. Jadi benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 3 ya. If 3/5 W sama dengan 4/3, what is the value of W ya, maksudnya seperti itu. Tapi bahasa Inggrisnya mungkin if 3 divide 5 W itu berarti W ya, equals 4 divide 3, what is the value of W gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, seperti itulah pengertiannya mungkin ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita memang di sinilah kelemahannya kita di sini. Nah, jadi 3/5 W sama dengan 4/3 gitu. Berarti jadinya 3W sama dengan 5 kali 4 per 3. Berarti kita kali silang ya. 3W sama dengan 20/3. W sama dengan 20/3 kali 1/3. Maka ini adalah 20/9. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, di sini 2x kurang 3y sama dengan min 14. 3x kurang 2y sama dengan min 6. If x, y is a solution to the system of equations above, what is the value of x kurang y? Maksudnya, jika x kurang y adalah solusi dari sistem persamaan di atas, berapakah nilai dari x kurang y? Jadi kita langsung eliminasi gitu ya. Berarti 2x kurang 3y sama dengan min 14. 3x kurang 2y sama dengan min 6. Jadi yang ditanya adalah x kurang y ya. Jadi yang ini gampang saja, ini langsung kita kurangkan ya, langsung berarti ini min x ya. Yang ini jadi ini kita buat jadinya min y ya kan, min y min 3 min y Oke, kemudian di sini jadinya ini min 8 ya. Kalau kita buat seperti ini, ternyata di sini tidak jumpa ya. Nah, kalau kita kurangkan, nah kalau kita tambahkan nggak mungkin ya. Nah, ini dia. Jadi dari sini kalau kita kali negatif juga x tambah y-nya itu 8 gitu ya. Padahal yang diminta di sini adalah x kurang y. Nah, jadi kita coba substitusi pun juga boleh. Nah, kalau ini kita eliminasi seperti biasa, mungkin ada yang sudah terbiasa. Misalnya ini kan 3x ya tadi ya, kurang 2y sama dengan min 6. Nah, mungkin ada yang mengalihkan ini 3, yang ini 2. Gitu ya. 6x kurang 9y sama dengan min 42. Yang ini 6x
kurang 4Y sama dengan min 12. Nah, ini kita kurangkan. Oke, maka ini jadinya min 5Y sama dengan min 30. Maka Y-nya 6 gitu. Nah, kalau Y-nya 6, kita substitusi saja ke salah satu. Nah, misalnya ke sini 2 kali X ya, kurang 3Y sama dengan min 14. 2X berarti ini kurang 3 kali 6 min 14. 2X kurang 18 sama dengan min 14. 2X berarti ini jadi 4 ya. Oke, 4. Berarti X-nya adalah 2 gitu ya. Karena min 14 tambah 18 ya. Oke. Jadi yang ditanya adalah X kurang Y. Jadi ini 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. If 5 per X sama dengan 15 per X tambah 20, what is the value of X divide 5 ya? Nah, jadi kita hanya yang ditanya X per 5 ya. Nah, ini jadinya langsung 5 per X sama dengan 15 per X tambah 20. Nah, ini boleh kita sama-sama bagi 5, 1 di sini 3. Jadi kita kali silang. Berarti 1 kali X tambah 20 berarti X tambah 20, yang ini 3X. Nah, kemudian yang ini boleh kita buat X kurang 3X ya, berarti di sini 2X. Berarti X-nya adalah 20 bagi 2, berarti 10. Jadi jangan A ya, tapi kita disuruh nanya kan X bagi 5 ya. Di 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. If 3R sama dengan 18, what is the value of 6R plus 3 ya? Jadi kita jawab langsung, ini saya rasa mudah ya. Nah, jadi 3R sama dengan 18, R sama dengan 18 dibagi, berarti R-nya adalah 6. Nah, yang ditanya adalah 6R plus 3. Berarti 6 kali 6 tambah 3, 36 tambah 3 berarti 39. Oke, jawabannya adalah D. Oke, next kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Which of the following is equal to A? Ya, ini pangkat 2/3 for all values of A ya. Jadi maksudnya mana yang setara gitu. Jadi kalau di sini misalnya A pangkat 2/3 itu sama dengan berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita ingatkan A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kita ikuti aja. Berarti A pangkat 2/3 jadinya akar pangkat 3 dari A pangkat 2 ya. Jadi di sini jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut ya. Which of the following is a value of X for which the expression min 3 per X kuadrat tambah 3X kurang 10 is undefined. Jadi maksudnya adalah nilai X di bawah ini yang menyebabkan persamaan ini tidak terdefinisi gitu. Jadi saya buat di sini. Kalau misalnya pecahan A per B terdefinisi, kalau dia terdefinisi syaratnya berarti B-nya tidak sama dengan 0. Berarti supaya dia tidak terdefinisi,
ya kan? Berarti B-nya harus sama dengan 0 gitu. Jadi berarti kita buat X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kita faktorkan berarti X tambah 5, X kurang 2 gitu ya. Berarti X-nya min 5, X-nya 2. Jadi yang membuat ini menjadi dia 0, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan min 5. Nah di sini kita pilih jawabannya A, B, C, D. Maka yang tepat adalah D. Oke, demikian cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. If A pangkat min setengah sama dengan X, where A lebih besar 0, what is the A in terms of X? Jadi maksudnya, jika A pangkat min setengah sama dengan X, di mana A lebih besar 0, apakah bentuk dari A, bentuk A dalam bentuk X gitu. Nyatakanlah A dalam bentuk X seperti itu kira-kira. Jadi kita buat A pangkat min setengah itu kan sama dengan X. Jadi supaya dia dalam bentuk X, ya kan, berarti ini A pangkat min setengah, ini kita pangkat 2, ini juga kita pangkat 2. Nah ini karena ini negatif ya kan, jadi kita buat, boleh langsung pangkat min 2 juga boleh. Ini jadinya A pangkat min 1, yang ini jadi X pangkat 2 ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita selesaikan, ini pangkat min 1, ini juga pangkat min 1 boleh. Atau langsung tadi juga bisa, A yang ini adalah X pangkat min 2. Berarti A sama dengan 1 X pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di sini X tambah 1 sama dengan 2 per X tambah 1. In the equation above, which of the following is a possible value of X tambah 1? Nah, jadi yang ditanya adalah nilai dari X tambah 1. Jadi kita coba di sini, X tambah 1 sama dengan 2 per X tambah 1. Nah ini kita kali silang, berarti X tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Berarti X tambah 1 yang ditanya, berarti plus minus akar 2 ya. Berarti X tambah 1 boleh akar 2, boleh juga min akar 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, di sini bisa kita lanjut not ya. Di sini catatannya figure not drawn to scale ya. Nah, oke. In the figure above, line L and M are parallel. Y equals 20 dan Z sama dengan 60. What is the value of X? Jadi maksudnya, di sini dari gambar di atas L dan M itu sejajar, di mana Y-nya 20, Z-nya 60. Nah, jadi berapakah nilai dari X katanya dalam derajat ya. Nah, jadi kalau Y-nya misalnya katanya 20, maka ini dengan ini sama. Karena dia menggunakan konsep sehadap. Jadi berarti segitiga ini kan segitiga nih. Ya kan? Berarti di sini 20, di sini Z-nya katanya 60 gitu ya. Nah, totalnya ini kan berarti 180. Berarti X-nya 180 derajat dikurangi dengan 20 tambah 60. Berarti 180 dikurang 80 berarti 100 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya.
Nah, di sini 3x tambah x tambah x tambah x kurang 3 kurang 2 sama dengan 7 tambah x tambah x. In the equation above, what is the value of x? Nah, jadi kita jawab mana jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya orang matematik atau yang suka matematik, saya rasa langsung bisa dipahami ini pertanyaannya. Berarti dia menanyakan nilai x. Nah, jadi 3x tambah x ya kan? Kemudian tambah x dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7 tambah x tambah x. Oke, 3x ini langsung aja ya. Ini kan x-nya ada 3 nih. Jadi 6 ya, berarti 6x kurang 3 ini jadi 5 ya. Sama dengan 7 tambah 2x ya. Oke, nah ini kita buat berarti dari sini kalau kita buat 6 kurang 2 berarti 6x kurang 2x sama dengan 7 tambah 5. 4x sama dengan 12, berarti x-nya 12 bagi 4, maka x sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Semoga bisa dipahami. Next. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, coba diperhatikan gambar ini ya. Nah, in the figure above, RT sama dengan TU. What is the value of X? Nah, jadi maksudnya berapakah nilai dari X? Maksudnya derajatnya berapa? Nah, oke, langsung kita jawab. Nah, di sini kuncinya ini RT sama dengan TU, berarti ini sama dengan ini gitu kan? Berarti dia segitiga sama kaki. Nah, ini dia. Berarti di sini T, di sini R, di sini adalah U. Kalau ini 114, maka ini pasti sama. Kan gitu kan? Nah, yang ini sama dengan ini. Berarti kita buat sudut R sama dengan sudut U gitu ya. Nah, berarti kalau kita misalkan ini X, jangan X ya, M ya. Oke, berarti 2M, berarti ini tambah ini 180 kan? Di 2M tambah 114 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2M sama dengan 180 kita kurangi 114. Jadi sekitar 66 ya. 66 itulah 2M. Berarti M-nya 33. Nah, di sini nggak ada ya. Berarti ini dapat kita 33, ini juga 33 gitu. Nah, kalau seperti itu kita perhatikan ini segitiga ini. Segitiga SPU gitu ya, SPU. Nah, ini kan kalau kita perhatikan seperti ini. Ini 31, ini 33, maka ini bisa kita cari. Nah, nanti langsung kita carikan, berarti ini jadinya berapa ya? Nah, sekalian langsung kita peroleh nanti. Berarti ini kita misalkan sudut V ya. Ini tadi SU ya. Berarti sudut V sama dengan 180 derajat karena segitiga dikurang 31 dikurang 33. Jadi 180 dikurang 64 ya. Berarti sekitar 116 ya. 116 derajat. Nah, jadi berarti ini 116 ya kan? Nah, berarti ini kan berpelurus ya, berpelurus. Jadi kita langsung buat, berarti berpelurus 180 kurang ya. Berarti X sama dengan 180 dikurang 116. Berarti sekitar 64 ya. Jadi langsung balik lagi kemari tadi. Ya, totalnya ini gitulah. Oke, boleh. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x, gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Which of the following expression is equivalent to
fx divide gx for x ya lebih besar 3. Nah, jadi maksudnya kita cari fx per gx, sama syaratnya x lebih besar dari 3. Oke, kita buat. Nah, berarti fx dibagi dengan gx, berarti ini menjadi x pangkat 3 dikurang 9x per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, di mana x-nya lebih besar daripada 3. Maka ini kita faktorkan x kali x kuadrat dikurang 9 per x kurang 3, x ditambah 1 ya. Nah, ini sama dengan x kali x kurang 3, x ditambah 3 per x kurang 3 dikali x tambah 1. Nah, ini kita coret. Tinggal adalah x kali x tambah 3 per x ditambah 1. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, di sini if 2a per b sama dengan setengah, what is the value of b per a gitu ya. Nah, A seperlapan, B seperempat, C 2, D 4. Oke, kita coba jawab ya. Nah, ini 2A per B sama dengan 1 per 2. Berarti A per B sama dengan, ini 2-nya kalikan kemari. Berarti 1 per 2 kali 2. Berarti A per B sama dengan 1/4. Berarti B per A 4 per 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut. Y sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 7. Y dikurang 5x tambah 8 sama dengan 0. How many solutions are there to the system of equation above? A. There are exactly 4 solutions. There are exactly 2 solutions. There are exactly 1 solution. There are no solutions. Nah, jadi kita disuruh mencari berapa banyak solusi dari sistem persamaan di atas. Nah, oke. Jadi kita cari di sini Y sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 7, kemudian Y-nya kurang 5x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi yang ini dulu kita ubah menjadi Y sama dengan 5x kurang 8. Jadi persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, oke, kita buat Y sama dengan Y ya. Berarti x kuadrat tambah 3x dikurang 7 sama dengan 5x kurang 8. Nah, kita buat menjadi persamaan kuadrat. Tambah 3x dikurang 5x kurang 7 ditambah 8 sama dengan 0. Jadi yang ini x kuadrat dikurang 2x kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, berarti x kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah, untuk soal ini berarti solusinya hanya 1 ya, karena cuma 1 aja. Bukan karena 1 ini ya jadi 1, tapi 1 saja gitu. Solusinya 1 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Gx sama dengan 2x kurang 1. Hx sama dengan 1 dikurang Gx. The function G and H are defined above. What is the value of H0 gitu ya. Oke, nah jadi ini katanya terdefinisi ya, di fungsi antara H dan H terdefinisi di atas. Oke, maka kita lihat Gx itu katanya kan 2x kurang 1, sedangkan Hx adalah 1 dikurang Gx. Berarti kita ganti 1 dikurang 2x kurang 1. Berarti 1 kurang 2x tambah 1, berarti 2 dikurang 2x, itulah Hx. Nah, ditanya H0-nya.
berarti 2 kurang 2 kali 0. 2 kurang 0 berarti 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia, sangat mudah ya. Oke, sekarang kita tentukan jawaban dari soal ini ya. Oke, ini X ini adalah tabel dari 20 orang siswa dengan umur yang sudah ada di sini ya, boleh dilihat. Nah, di sini di table above shows ya the distribution of X of the 20 students enrolled in a college class. Which of the following gives the correct order of the mean, median, and mode of the X? Jadi maksudnya tabel distribusi di atas ini adalah mengenai 20 murid di suatu kelas atau suatu kampus yang dimana yang ditanya apakah hubungan antara mean, median, dan modus ya. Jadi yang pertama kita langsung jawab. Modusnya itu sudah jelas frekuensi terbesar, jadi 18 ya kan modusnya. Kemudian untuk median ya kan, untuk median berarti kan ini kan 20 ya, berarti jadinya data ke ya kan, data ke 20 tambah 1, 21 bagi 2 berarti data ke 10,5. Nah, 10,5 itu kan di sini di antara yang ini 19 ya. Berarti karena di sini 6 ya, tambah 5 berarti 11. Kemudian di sini 15 FK ya, frekuensi kumulatif 17, 18, 19, 20. Jadi di sini 10,5 berarti 19 data 10 tambah data 11 bagi 2 gitu. Di 19 tambah 19 bagi 2 berarti 19. Oke, nah kemudian min ya, rata-rata. Nah, ini kita kalikan. Oke. 18 kali 6 berarti 108. 19 kali 5 95. Oke. 20 kali 4 80. 21 kali 2 42. 22 kali 1 22, 23, 30. Baru kita bagi 20. Nah, ini kita totalkan. 108 tambah 95 tambah 80 tambah 42 tambah 22 tambah 23 tambah 30 sekitar 400 dibagi 20 sama dengan 20. Jadi kita lihat di sini 18, 19, 20. Jadi modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada min. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, saya rasa itu bisa dipahami. Oke. Oke, berikutnya kita lanjut di pembahasan. If X kurang 1 per 3 sama dengan K, NK sama dengan 3. What is the value of X? Nah, A2, B4, C9, D10. Oke, nah kita jawab. Nah, berarti X kurang 1 per 3 sama dengan K. K-nya 3. Berarti X kurang 1 per 3 sama dengan 3. X kurang 1 sama dengan 3 kali 3, 9. X sama dengan 9 tambah 1 berarti 10. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal seperti ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. If A per B sama dengan 2, what is the value of 4B per A? A0, B1, C2, D4. Nah, oke, di sini A per B sama dengan 2, yang artinya boleh kita buat B per A berarti 1 per 2. Nah, pertanyaannya adalah 4B dibagi A, artinya 4 kali B dibagi A. Berarti 4 kali 1 per 2, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia.
Oke, next kita ke soal berikutnya ya. 3x tambah 4y sama dengan min 23, 2y kurang x sama dengan min 19. What is the solution x, y to the system of equation above? Jadi maksudnya solusi dari persamaan ini gitu ya. Nah, oke, langsung kita eliminasi saja ya. Nah, ini 3x ditambah 4y sama dengan min 23. Ini kita rubah aja jadi min x tambah 2y sama dengan min 19. Nah, ini kita kali 2, ini kali 1 aja ya. Oke, jadinya 3x tambah 4y min 23 min 2x tambah 4y sama dengan min 38. Ini kita kurangkan. Ini jadi 5 ya. Yang ini jadi 15, maka x-nya 3 gitu. Nah, x-nya 3 kita substitusi ke sini. Oke, min x tambah 2y berarti min 19. Min 3 tambah 2y sama dengan min 19. 2y sama dengan min 19 tambah 3 berarti min 16 ya. Oke, berarti y-nya min 8. Jadi jawabannya 3, min 8. Oke, B ya. Oke, next ya. Gx sama dengan ax kuadrat tambah 24. For the function g defined above, a is a constant and g4 sama dengan 8. What is the value of g min 4? Jadi A8, B0, C-1, D-8. Oke, langsung kita jawab ya. Oke, nah GX sama dengan AX kuadrat tambah 24. Nah, katanya G4-nya 8. Berarti G4 sama dengan 8. Kita ganti X-nya dengan 4, jadinya GX-nya 8. 8 sama dengan A dikali 4 kuadrat tambah 24. Jadi ini kita buat kemari. 8 kurang 24 min 16, berarti ini 16A ya. Berarti A-nya min 1. Oke. Nah, berarti GX-nya jadinya min X kuadrat tambah 24. Nah, ditanya G min 4, berarti min 4 kuadrat tambah 24. Min 16 tambah 24. Jadi 24 dikurang 16 berarti 8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia ya. Oke, berikutnya kita lihat. If X lebih besar 3, which of the following is equivalent to 1 per X tambah 2 tambah 1 per X tambah 3. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, jadi maksudnya syaratnya X harus lebih besar dari 3. Kalau enggak, ini bahaya gitu ya. Nah, oke, 1 per, ya kan, 1 per X tambah 2 tambah 1 per X tambah 3. Nah, jadi ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya 1 per, ya kan, 1, ini berarti penyebutnya ini jadinya X tambah 2, X tambah 3, ya. Yang ini jadinya X tambah 3 tambah X tambah 2 ya. Oke, sudah. Ini menjadi X tambah 2, oke, dikali X tambah 3 per, ini naikkan ke atas ya, 2X ditambah 5. Oke, jadi jawabannya di sini nggak ada ya. Ini kita selesaikan dulu lagi. X kuadrat, X kali X kuadrat, X kali 3, 3X, 2 kali X, 2X. Jadinya totalnya 5X ya. 2 kali 3, 6 per 2X ditambah 5. B ya. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. If 3X kurang Y sama dengan 12, what is the value of
8 pangkat X per 2 pangkat Y. A 2 pangkat 12, 4 pangkat 4, 8 pangkat 2. The value cannot be determined from the information given. Jadi maksudnya tidak dapat dideterminasikan dibentuk daripada informasi di atas yang diberikan ya. Oke, kita lihat. Jadi yang dikasih tahu kan 3x kurang 2y, ya salah. 3x kurang y sama dengan 12 ya. Ini kita coba lihat. 8 pangkat x per 2 pangkat y. Ini kita buat menjadi 2 pangkat 3 pangkat x per 2 pangkat y. Ini adalah 2 pangkat 3x kurang y jadinya ya. Oke. Ini berarti 2 pangkat 3x kurang y tadi kan 12. Oke, nih. Jadi jawabannya A ya. Oke, selesai tuh. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. If AX tambah 2 kemudian dikali BX tambah 7 sama dengan 5X 15X kuadrat tambah CX tambah 14 for all values of X and A tambah B sama dengan 8, what are the two possible values for C? Maksudnya yang ditanya nilai C di mana ini sama dengan ini, ya kan? Oke, langsung kita jawab aja. Nah, oke. Di sini AX ditambah 2 dikali BX tambah 7 sama dengan 15X kuadrat tambah CX ditambah 14. Oke, ini kita kalikan dulu. Oke, ini AX kali BX jadinya A kuadrat. Bukan. ABX kuadrat, ya kan? AX kali 7. 7AX, 2 kali BX, 2BX, 2 kali 7, 14. Nah, berarti jadinya ABX kuadrat ditambah 7A tambah 2BX tambah 14 sama dengan 15X kuadrat tambah CX tambah 14. Nah, ini udah sama gitu. Berarti ini sama dengan ini. AB-nya 15. Oke. AB sama dengan 15. Kemudian 7A tambah 2B sama dengan C gitu. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini A tambah B-nya kan 8. Nah, di sini A kali B-nya 15 dijumlahkan 8. Jadi kemungkinan memang angkanya bisa 5 tambah 3 sama dengan 8. 5 kali 3 juga 15. Nah, oke. Nah, kita lihat. Adakah angka yang lain selain itu? Gitu kan? Nah, jadi nggak ada ya. Hanya itu. Jadi kita masukkan aja 5. Berarti A-nya 5. A-nya 5, B-nya misalnya 3. Ganti-gantian aja. A-nya 5, B-nya 3. Ganti. Berarti C-nya 7 kali 5, 35. 2 kali 3, 6. Berarti 41. Kemudian ganti. Kalau A-nya 3, B-nya yang 5. 7 kali 3, 21. Kemudian 2 kali 5, 10. Jadinya 3, 1. Jadi jawabannya adalah D ya. Iya, salah ya. Jadi yang ditanya itu adalah what are two possible value for C. Yang ditanya itu nilai C-nya. Berarti nilai C-nya jangan dianggap 35. Iya, jadi yang benar itu adalah 31 dan 41. Jadi agak menjebak juga soalnya ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Jika T lebih besar 0 dan T kuadrat kurang 4 sama dengan 0, what is the value of T? Nah, jadi gini. Berarti dari sini kita cek nanti opsinya bisa dibuatkan ya kan. T kuadrat dikurang 4 kan sama dengan 0. Berarti T-nya kita faktorkan. T kuadrat kurang 4-nya kita faktor, jadinya seperti ini. T
berarti T-nya min 2, T-nya 2. Tapi karena syaratnya T lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah ini kan. Jadi T sama dengan 2. Oke, itu dia. Oke, nah kita lihat di sini ada soal. In a right triangle, one angle measure x degree, where sin x degree equals 4 divided 5. What is cos 90 minus x? Oke, nah ini artinya dalam segitiga siku-siku ya. Jadi kita lihat misalnya di sini segitiga siku-siku ini. Kalau misalnya di sini x, nah di sini sin x-nya 4/5, ya kan? Berarti kita mau cari cos 90 dikurang x. Nah, cos 90 dikurang x adalah, ini adalah sin x. Jadi langsung saja kita baca 4/5 gitu. Jadi sama. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut membahas soal persamaan ini ya. X tambah Y sama dengan min 9, X tambah 2Y sama dengan min 25. According to the system of equation above, what is the value of X? Nah, sengaja dibuatkan seperti ini, X-nya yang sama, ya kan? Nah, jadi supaya kita mencari nilainya ya. Nah, di sini X tambah Y-nya min 9. Jadi X tambah 2Y itu min 25. Kan yang ditanya nilai X ya. Jadi ini kita kali 2, ini kali 1 kan. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan min 18. X tambah 2Y sama dengan min 25. Ini langsung kita kurangkan. Jadi X yang ini jadi 7. Iya kan? Oke, jawabannya adalah 7. Oke, kita lihat di sini. If A sama dengan 5 akar 2, and 2A sama dengan akar 2X. What is the value of X? Nah, jadi seperti ini. Nah, berarti A-nya ini kan. Nah, ini kita buatkan berarti 2A sama dengan akar 2X. Berarti 2 dikali dengan 5 akar 2 sama dengan akar 2x gitu ya. Nah, berarti ini kan 10 akar 2 sama dengan akar 2 kali akar x. Ini kita coret aja. Berarti 10 sama dengan akar x. Berarti x sama dengan 10 kuadrat, yaitu 100. Oke, jawabannya adalah 100. Oke, demikian untuk soal ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Which of the following number is not a solution of the inequality 3x minus 5 ya, lebih besar sama dengan 4x kurang 3. Nah, jadi maksudnya manakah di bawah ini yang tidak merupakan pertidaksamaan berikut ini gitu ya. Nah, kita coba langsung. 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 4x kurang 3 gitu ya. Nah, ini 3x dikurang 4x lebih besar sama dengan min 3 tambah 5. Min x lebih besar sama dengan 2. Atau ini kan harus kita kalikan dengan negatif, jadinya x ini lebih kecil sama dengan min 2. Jadi yang lebih kecil sama dengan min 2 lah. Berarti boleh min 2, boleh min 1. Nah, jadi di sini kalau kita cek lebih kecil dari min 2 berarti min 3, min 4, min 5 ya. Berarti jawabannya A ya. Iya, jawabannya A. Oke. Jadi jawabannya adalah yang merupakan yang bukan, berarti dia A gitu. Oke, min 1. Karena itu sudah lebih besar daripada min 2. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Di sini ada sebuah lingkaran ya dengan busurnya ada AC. Nah, di sini the circle above with center O, maksudnya sebuah lingkaran di atas dengan pusat O memiliki circumference. Artinya ini adalah keliling ya. 36.
What is the length of minor air C AC? Maksudnya ini adalah busur ya, busur kecil maksudnya ya. Jadi air C ini busur minor kecil. Jadi busur kecil yang ini katanya. Jadi oke, kita buat A9, B12, C18, D36. Jadi panjang busur AC ya kan? Itu kan rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikalikan dengan 2 PR yang merupakan keliling lingkaran. Jadi sudutnya udah 90 derajat ini. Di 90 derajat per 360 derajat dikali 36. Ini kita coret, 36-nya kita coret, jawabannya 9. Oke, A ya. Oke, kita lanjut. What are the solution of the quadratic equation 4x kuadrat kurang 8x kurang 12 sama dengan 0 ya. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah untuk solusi dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Jadi 4x kuadrat dikurang 8x kurang 12 sama dengan 0. Jadi biar gampang ini kita bagikan aja dengan 4. X kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi x kurang 3, x tambah 1 gitu. Jadi x-nya 3, x-nya min 1. Nah, jadi jawabannya adalah 3 dan min 1. Oke, B ya. Oke, kita lanjutkan. Akar K tambah 2 kurang X sama dengan 0. In the equation above, K is a constant. If X equals 9, what is the value of K ya? 1, 7, 16, 7, 9. Oke, kita jawab ya. Akar K tambah 2 dikurang X sama dengan 0. K tambah 2 sama dengan X itu sama ya. Jadi supaya kita cari K-nya, berarti jadinya kita buat akar K tambah 2 kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan. Jadi K tambah 2 sama dengan X kuadrat. K sama dengan X kuadrat dikurang 2. Berarti K di mana X-nya 9. Berarti 9 kuadrat dikurang 2, 81 kurang 2 berarti 79. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Di sini Y sama dengan X kuadrat. 2Y tambah 6 sama dengan 2 kali X tambah 3. If X, Y is a solution of the system of equation above and X lebih besar 0, what is the value of X, Y ya? 1, 2, 3, 9. Oke, kita jawab ya. Nah, ini Y-nya kan X kuadrat, ya kan? Berarti kemudian di sini 2Y tambah 6 sama dengan ini, langsung kita kalikan aja. 2X tambah 6 ya. Nah, ini kita coret, berarti 2Y sama dengan 2. Nah, ini kita ganti, ini langsung aja kita coret juga. Berarti Y sama dengan 1 ya, bukan 0. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 1. X-nya adalah plus minus 1. Tapi karena katanya X-nya lebih besar 0, berarti X-nya harus kita pilih 1, bukan minus 1 ya. Nah, kalau X-nya 1, berarti Y-nya juga 1. Nah, pertanyaannya adalah X kali Y. 1 kali 1 berarti 1. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. If A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan Z, and AB sama dengan Y, which of the following is equivalent to 4Z plus 8Y? Oke, kita coba. 4Z tambah 8Y ini sama dengan 4 dikali A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 8 AB gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 4 A kuadrat tambah
4B kuadrat tambah 8AB. Atau boleh kita buat 4 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Ini menjadi 4 dikali A tambah B pangkat 2 ya. 4 dikali A tambah B pangkat 2. Jadi sama juga ini menjadi 2 pangkat 2 kali A tambah B pangkat 2 ya. Ini menjadi 2 kali A tambah B kemudian pangkat 2. Sama ya. Oke, boleh juga kita buat menjadi 4 dikali A tambah salah. Ini menjadi 2A tambah 2B pangkat 2 gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut kembali di soal berikutnya ya. Which of the following is equivalent to 9 pangkat 3 per 4? Nah, jadi di sini optionnya ada 4, akar pangkat 3 dari 9, akar pangkat 4 dari 9, akar pangkat 2 dari 3, 3 akar 3. Oke, kita coba jawab. Ingat bahwasannya A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti 9 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 per 4. Ini boleh kita coret. Di sini 2 ya. Di 3 pangkat 3 per 2. Nah, berarti artinya ini jadinya boleh kita buat 3 ya kan, 3 pangkat 1 tambah setengah gitu ya. Artinya 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. Berarti 3 ini jadi akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut di soal nomor 37 ya. 2 kali P tambah 1 tambah 8 kali P kurang 1 sama dengan 5P. What value of P is the solution of the equation above? Jadi maksudnya apa nilai P sehingga untuk solusi di atas gitu ya. Nah, jadi kita jawab aja gitu kan. Berarti 2 kali P tambah 1 tambah 8P kurang 1 sama dengan 5P. Kita kalikan 2P tambah 2 tambah 8P kurang 8 sama dengan 5P. 2P tambah 8P 10P. 2 kurang 8 min 6. Ya, benar ya. Sama dengan 5P. 10P kurang 5P sama dengan 6. 5P sama dengan 6, berarti P-nya 6 per 5 gitu. Oke, jawabannya adalah 6 per 5. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Di sini ada soalnya setengah dikali 2x tambah y sama dengan 21 per 2. Y sama dengan 2x. Nah, ditanya adalah the system of equations above has solution x, y. What is the value of x? Nah, jadi di sini diketahui persamaan kemudian x, y adalah solusinya. Berarti ini harus kita substitusi atau eliminasi ya. Oke, nah langsung saja. Nah, ini setengah dikali 2x tambah y sama dengan 21 per 2. Nah, ini langsung kita coret adik-adik. Nah, ini menjadi 2x tambah y sama dengan 2x. Gitu ya. Salah, ini bukan 2x. Ini 21 ya, bukan 2x, salah. Jadi ini adalah berarti di sini 21, oke?
Nah, katanya Y sama dengan 2X. Yang ditanya nilai X, ya kan? 2X tambah 2X, ya kan? Pas ya. Sama dengan 21, ya. Berarti dari sini 4X sama dengan 21, maka X adalah 21 per 4. Jadi yang ditanya adalah nilai daripada X. Oke, saya rasa ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. 2X tambah 6 per X tambah 2 kuadrat dikurang 2 per X tambah 2. The expression above is equivalent to A per X tambah 2 kuadrat, where A is a positive constant and X not equals minus 2. What is the value of A, ya? Nah, jadi yang ditanya nilai A, di mana nanti hasilnya ini sama dengan ini, ya. A-nya yang dilihat itu adalah positif. Oke. Nah, jadi kita langsung jawab. 2X tambah 6 per X tambah 2 kuadrat dikurang 2 per X tambah 2. Nah, itu sama dengan katanya A per X tambah 2 kuadrat. Nah, jadi dari sini kita samakan dulu penyebutnya, ya. Nah, jadi kita samakan penyebutnya berarti X tambah 2 pangkat 2. Nah, ini langsung 2X tambah 6, ya. Nah, jadi kita samakan penyebutnya X tambah 2 kuadrat dibagi X tambah 2 berarti 1, kan? Nah, berarti kalikan dengan 2, berarti dikalikan dengan X. Ini X tambah 2 kuadrat dibagi X tambah 2 berarti X tambah 2 kali 2, ya. Berarti 2 kali X tambah 2, ya. Q sama dengan A per X tambah 2 kuadrat. Bisa, ya? Oke, kemudian 2X tambah 6 dikurang. Ini kita kalikan 2X kurang 4 per X tambah 2 kuadrat sama dengan A per X tambah 2 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh 2X kurang 2X habis, 6 kurang 4 itu 2 per X tambah 2 kuadrat sama dengan A per X tambah 2 kuadrat. Memang X-nya tidak sama dengan min 2, ya. Oke, jadi A-nya adalah 2. Jadi jawabannya A-nya sama dengan 2. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal nomor 40. Oke, kita lanjut di soal nomor 40, ya. Intersecting lines R, S, and T are shown below. Jadi maksudnya titik potong antara garis R dan S dan T ditunjukkan di bawah ini, ya. Jadi ini gambarnya, coba diperhatikan. What is the value of X? Jadi berapa nilai X? Nah, oke, kalau kita perhatikan dari gambar ini 106 dengan ini, ya kan? Berarti ini kan berpelurus. Berarti kalau saya misalkan ini contoh M, berarti M sama dengan 180 dikurang 106. Maka kita peroleh ini berarti sekitar 74 derajat, ya. Jadi dapat ini 74 derajat, maka ini bisa kita cari. Nah, dari mana? Kita akan tentukan, berarti yang ditanyakan di sini. Berarti kita cari X, ya. X, ya. X itu langsung aja sebenarnya boleh 74, ya kan? 74 ditambahkan dengan 23 sama dengan 97 derajat. Atau kalau enggak, inilah kita cari dulu gitu, ya kan? Berapa? Nah, karena ini jumlahnya 180 derajat, berarti 180 dikurangi 74 tambah 23. Berarti kan 97, ya kan? Dapatlah berarti jadinya 100 berapa nih? 100 ini 97 berarti 60 ini 3, ya. Berarti jadinya 17 berarti 6, ya. 17 berarti 8 ya, 83. Oke, jadi kalau kita kurangi, ya kan, jadinya berarti ini 83. Padahal ini yang ditanya, gitu. Berarti X kan 180 dikurangi 83. Berarti 97, gitu. Jadi balik lagi dia, sama. Oke, jadi langsung aja kalau misalnya yang ditanya ini, langsung ini tambah ini, gitu aja, ya. Oke, 74 tambah 23 selesai.
Oke, jawabannya adalah 97 derajat. Oke. Oke, kita lanjut di soal nomor 41 ya. Di sini ada soal grafik number of 3D movies release by year. Nah, jadi number of 3D movies release. Nah, jadi sudah dirilis, inilah tahun-tahunnya peningkatannya, bisa dilihat. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Nah, according to the line graph above, maksudnya berdasarkan grafik garis di atas, between which two consecutive years was there the greatest change. Maksudnya di antara dua tahun berturut-turut ada perubahan terbesar di dalam film 3D yang sudah rilis, gitulah kira-kira. Jadi di manakah dia gitu. Jadi tahun manalah dia yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi gitu ya, perubahan yang sangat tinggi gitu ya, besar. Nah, apakah 2003 2004 di sini enggak ada peningkatan, ini salah. Kemudian 2008 2009, nah ini memang ada peningkatan dari, misalnya di sini kita misalkanlah contoh ini kan 10, berarti di sini 5 ya. Misalnya di sini 5 ya kan. Baru kemudian, nah kalau ini 5 berarti di sini misalnya 8. Jadi kalau istilahnya kita buat 2008 ke 2009 berarti 5 ke di sini 20. Berarti 5 20 kurang 5 berarti ada 15 peningkatan. Kira-kira seperti itu. Atau 8 lah gitu ya. Berarti sekitar 12 ada peningkatannya. Kemudian di sini di 2009 ya, 2009 ke 2010. Nah, 2009 2010, nah ini peningkatannya di sini 20 ya kan? 20 baru kemudian di sini kira-kira 26 gitu. Jadi 26 ke 20 berarti 6 gitu kan? Tapi 2010 ke 2011, nah di sini kan misalnya 26 nih. Berarti 26 di sini sudah nyampe 45. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sekitar 19, jadi sangat tinggi. Jadi yang paling tinggi itu di tahun 2010 sampai 2011 D ya. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. If 3 kali C tambah D sama dengan 5, what is the value of C tambah D? Nah, ini A 3/5, B 5/3, C 3, D 5. Ini sangat mudah ya. Nah, jadi 3 kali C tambah D sama dengan 5, maka C tambah D berarti 5/3. Oke, jawabannya adalah B. Oke, itu dia. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Nah, di sini X fx 15 3 13 5 21, maksudnya X-nya 1, fx-nya 5, X-nya 3, fx-nya 13, X-nya 5, fx-nya 21. Some values of the linear function f are shown in the table above. Which of the following defines f? Jadi maksudnya, manakah dari bawah ini yang merupakan fungsi daripada yang dinyatakan pada tabel ini supaya sesuai nilainya gitu. Oke, kita coba yang option A ya kan. Nah, A itu kan fx-nya adalah 2x ditambah 3. Nah, kalau kita masukkan x-nya 1, 2 kali 1 tambah 3 berarti benar 5 ya. Kalau X-nya misalnya 3, 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. Nah, di sini 13, berarti salah ya. Option B, kita cek fx sama dengan 3x tambah 2. Oke, kalau X-nya 1, ya kan, berarti 5, betul. Kalau X-nya 3
3 kali 3 9 tambah 2 ya 11. Salah. Ini salah, ini juga salah. Yang C, fx-nya adalah 4x tambah 1. X1 maka ini 5, betul. Kalau x-nya 3 maka 4 kali 3 12 tambah 1 13, betul. Kalau x-nya 5, 4 kali 5 20 tambah 1 21, betul. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Ini ada gambar segitiga ABCD, ABC ya. Nah, di sini panjang BC 12, kemudian sudut C-nya 60, sudut ABD 30 derajat. Nah, in ABC triangle above, triangle ABC above, what is the length of AD? Jadi yang ditanya itu panjang dari ini. Nah, jadi kita cari dari sini, karena ini sudah segitiga siku-siku, ini siku-siku, kita mau cari ini gitu kan. Jadi berapa panjangnya? Berarti yang pertama kita cari dulu panjang BD ya. Nah, jadi cara mencari BD, ya kan, kita cari BD berarti dari sinus ya, dari sini. Lihat segitiga, lihat segitiga BDC. Maka sinus 60 derajat itu adalah BD per BC. BD berarti BC kali sin 60. Berarti 12 kali sin 60 kan setengah akar 3. Maka ini adalah 6 akar 3. Itu BD. Ya kan? BD 6 akar 3. Kemudian kalau kita mau cari dia AD, berarti pakai, karena ini depan, ini samping ya. Nah, jadi kalau ini depannya, yang ini depannya, berarti yang ini samping. Kalau ini yang kita lihat, berarti tangen ya. Tangen 30 derajat itu sama dengan AD per BD. Berarti AD sama dengan BD kali tangen 30. BD-nya tadi 6 akar 3, tangen 30 kan sepertiga akar 3. Maka ini adalah 6 bagi 3, 2. Kemudian akar 3 kali akar 3, 3. Maka jawabannya 6. Oke, jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Di sini ada setengah Y sama dengan 4. X kurang setengah Y sama dengan 2. The system of equation above has solution x, y. What is the value of x? 3, 7 per 2, 4, 6. Jadi langsung kita jawab. Di sini x kurang setengah y sama dengan 2. Berarti setengah y-nya katanya 4. Berarti x kurang 4 sama dengan 2. Maka x-nya 2 tambah 4. Berarti x-nya 6. Oke, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini ada garis bilangan PQ itu X kurang 1, QR X, kemudian RS itu 3X kurang 7. Nah, di sini ada note-nya, figure not drawn to scale. On PS above, PQ equals RS, what is the length of PS? Jadi katanya PQ sama dengan RS. Berapakah panjang dari PS? Oke, nah jadi kita lihat di sini PQ itulah kuncinya sama dengan RS. Berarti panjang PQ kan X kurang 1, panjang RS 3X kurang 7. Jadi kita buat X kurang 3X sama dengan min 7 kurang tambah 1 ya. Min 2X sama dengan min 6. 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, jadi otomatis berarti untuk PQ ya kan tadinya adalah x kurang 1, jadinya 3 kurang 1, 2. Kemudian QR-nya adalah 3.
Kemudian RS-nya adalah 3X kurang 7. 3 kali 3, 9 kurang 7 berarti 2 gitu ya, makanya sama. Oke, yang ditanya panjang PS. Berarti PS sama dengan PQ tambah QR ditambah RS. Berarti 2 tambah 3 tambah 2. Itu 7. Oke, jadi jawabannya adalah 7. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. In the xy plane, the point 2, 5 lies on the graph of the function f. If fx sama dengan k minus x kuadrat, where k is a constant, what is the value of k? Jadi maksudnya, nah di sini kalau kita baca fx-nya katanya k dikurang x kuadrat. Jadi ini merupakan titik yang dilewati oleh grafik ini gitu. Jadi kalau kita buat berarti untuk F2 dia bernilai 5 gitu. Jadi kita buat 5 sama dengan K dikurang 2 pangkat 2. 5 berarti K dikurang 4. 5 tambah 4 sama dengan K. 9 sama dengan K. Jadi K sama dengan 9. Jadi jawabannya ini adalah 9. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, point P is the center of the circle in the figure above. What is the value of X? Nah, jadi maksudnya P adalah pusatnya, kemudian di sini kalau kita perhatikan ada sebuah lingkaran ya. Ini 20, ini 20. Nah, ini kita akan cari. Nah, jadi di sini yang ini namanya sudut keliling, ya kan? Nah, jadi dari sini kita akan tentukan berapa sebenarnya ini, gitu kan? Nah, oke. Jadi kita coba perhatikan. Nah, ini kalau kita hubungkan, ya kan? Nah, ini ya, ini adalah jari-jari sama dengan ini, gitu kan? Nah, kalau ini 20, berarti ini juga 20, gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, saya katakan tadi ini adalah api itu jari-jari sama dengan panjang ini. Kalau ini 20 berarti ini juga 20 kan? Nah, bisa ya. Ini 20 berarti ini juga 20. Bisa? Nah, berarti dari sini kita peroleh, udah. Nah, di sini kita peroleh berarti ini 20 20, ini kan segitiga. Berarti untuk sudut ADC berarti 180 derajat dikurang 40, yaitu 140 derajat. Nah, untuk sudut ADB juga sama, 180 derajat dikurang 40, 140 derajat. Maka total daripada sudut ini yang ditanya adalah sudut X, ya kan? Berarti 360 dikurang ini totalnya berapa ini? 280 ya. Dikurang 280 derajat. Maka dia adalah 80 derajat. Jadi sudutnya ini 80 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya kurang jelas nanti ditanya di kolom komentar. Oke. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Di sini ada soal min 2x tambah 3y sama dengan 6. In the xy plane, the graph of which of the following. Nah, ini the graph of which of the following equation is perpendicular to the graph of the equation above. Jadi maksudnya ini harus tahu artinya dulu. Perpendicular ini artinya tegak lurus ya. Jadi berarti kalau dia di sini dari kata-kata ini persamaan garis di bawah ini yang persamaannya tegak lurus dengan persamaan garis yang ada di atas gitu. Jadi yang dicari adalah persamaan yang tegak lurus. Nah, kita lihat ya. Kalau min 2x ditambah 3y sama dengan 6.
maka kita harus cari dulu koefisiennya. Berarti koefisiennya kan min koefisien X per koefisien Y. Berarti min 2 per 3. Jadinya 2 per 3. Nah, syarat tegak lurus M1 kali M2 kan harus negatif 1. Jadi kita carikan yang kalau dikalikan dengan ini berarti dia harus negatif 1. Nah, dari sini kita cari. Dari A. M-nya berarti M2-nya misalnya ini M1. M2-nya berarti min 3 per 2 gitu ya. Min 3 per 2. Yang B, M2-nya berarti min 3 per 4. Nih. Yang C-nya berarti min 2 per 4. Yang D-nya min 2 per 6. Itu M2-nya, oke? Nah, jadi coba kita kalikan. Berarti untuk yang A, min 3 per 2 dikali 2 per 3 itu harus berapa hasilnya? Misalnya ini kemari berarti min 1. Oke, benar. Yang B, min 3 per 4 dikali 2 per 3, ini coret, berarti ini min setengah, ya kan? Nah, C, min 2 per 4 dikali 2 per 3, ini jadinya ke sini, jadinya min 1/3 ya. Oke, berikutnya juga demikian. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini kita masuk di soal yang terakhir, soal nomor 50 ya. Mudah-mudahan nanti ini dibahas di rumah sebagai latihan ya. The surface area of cube is 6 kali A kuadrat A per 4 kuadrat, where A is a positive constant. Which of the following gives the perimeter of one face of the cube? Nah, jadi di sini harus kita pahami surface area maksudnya adalah luas permukaan. Jadi luas permukaan daripada kubus adalah katanya luas permukaan kubus 6A per 4 kuadrat. Nah, sedangkan luas permukaan kubus kalau misalnya kita ingat rumusnya kan 6S kuadrat ya. Nah, jadi hampir mirip. Nah, di sini which of the following gives perimeter of one face of the cube. Jadi maksudnya ditanya dari salah satu sisi kubus gitu ya, yang ditanya itu. Yang merupakan sisi dari kubus panjangnya. Jadi kita buat di sini. Berarti jadinya karena S kuadrat itu dari sini kan kita buat nih. LP sama dengan 6S kuadrat sama dengan 6 kali A per 4 kuadrat. Jadi 6-nya kita coret berarti S kuadrat A per 4 kuadrat. Ini kuadratnya kita coret berarti S-nya A per 4. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga sukses buat kalian semua di UTBK 2020. Salam para bintang.